Chapter 1031. Saat keduanya masuk ke sebuah ruangan di tempat berkumpul bersama, orang-orang di tempat berkumpul yang memperhatikan pergerakan keduanya akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya kedua iblis ini tidak terlalu marah, tetapi orang-orang dari benua iblis ini semua merasa malu. Mereka menikmati keamanan tempat berkumpul selama ratusan tahun, tetapi ketika keadaan berakhir, mereka tidak tahu bagaimana berdiri dan menjaga aturan di tempat berkumpul. Jika ini berlangsung lama, mustahil bagi mereka untuk menemukan tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan nyaman di benua iblis. Perasaan malu dan marah inilah yang membuat orang-orang ini tidak kenal ampun saat menghadapi murid-murid Tai Tianmen yang tersisa. Hanya gelombang hantaman, selusin master panggung Tai Tianmen Yuanying tewas. Semua orang Tai Tianmen terbunuh, tetapi tidak ada yang berani menyimpan tas Qiankun yang ditinggalkan oleh murid-murid Tai Tianmen ini sesuka hati. Pada akhirnya, dua master panggung Dacheng mengambil inisiatif untuk mengumpulkan tas Qiankun ini, dan kemudian dengan hormat mengirimkannya keluar ruangan tempat yang Chen dan Li Cheng masuk untuk minum. Mereka membunuh orang-orang, tetapi mereka tidak punya muka untuk menuntut pujian. Kedua pemuda itu tampak sedang minum, namun tidak ada yang berani masuk dengan wajah datar. Performa kedua juniornya lebih kuat daripada orang tua yang telah berlatih di benua iblis selama bertahun-tahun. Di hadapan kedua pemuda tersebut, orang-orang yang berada di tempat berkumpul ini tidak dapat mengangkat kepala. Kedua orang di ruangan itu mengabaikan apa yang terjadi di luar dan tidak banyak bicara tentang apa yang baru saja terjadi. Keduanya hanya mengobrol dan minum. Anggurnya adalah anggur naga giok yang disiapkan oleh Yang Chen. Karena Sun Qingsui juga suka minum sedikit, Yang Chen menyeduh banyak anggur tambahan untuk dicampur dengan ragi penyuling. Setiap tahun, air itu diseduh dengan mata air roh dari berbagai tempat. Setelah bertahun-tahun, ia telah menghemat banyak uang. Khususnya, beberapa anggur tambahan telah berumur 1 atau 200 tahun. Anggur tambahan saja juga merupakan anggur yang baik, dan dicampur dengan ragi penyuling yang telah disimpan dalam labu selama puluhan ribu tahun. Segera setelah dikeluarkan, aroma anggurnya sangat menyengat, dan orang-orang mau tidak mau menjadi mabuk. Anggur yang enak. Li Cheng jelas seorang pencinta anggur, dan dia sangat mengenal anggur. Hanya dengan menciumnya, dia sepertinya bisa mengetahui asal-usul suatu wine. Ini dibuat oleh Wu Liang. Umurnya setidaknya 170 tahun. Setelah menciumnya, Li Cheng menyesap sedikit dan memejamkan mata untuk menikmatinya sebentar sebelum melanjutkan, dengan tambahan ragi penyuling tua, ada sesuatu yang lama di dalam yang baru, dan sesuatu yang baru di dalam yang lama. Benar saja, ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Setelah minum seteguk lagi, dia berkata lagi, air ini seharusnya merupakan mata air roh dari wilayah surga selatan. Air ini telah diresapi dengan sedikit asal logam geng. Logam melahirkan air. Anggur yang enak. Anggur yang enak. Petik 2. Hanya dua komentar ini saja yang membuat Yang Chen memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Terlepas dari apakah itu tahun pembuatannya, bahan-bahannya, atau sumber airnya, semuanya tepat sasaran. Ini jelas merupakan keterampilan yang unik. Mustahil jika seseorang tidak memiliki tingkat keakraban tertentu dengan geografi dunia. Anggur tambahan ini dibuat sendiri oleh saya, tetapi ragi penyulingnya diperoleh dari tempat lain. Jarang sekali saudara Li menyukainya, jadi silakan minum lebih banyak. Yang Chen tentu saja senang karena seseorang memuji anggur yang dia buat. Anggur tambahan Yang Chen juga dikeluarkan satu persatu untuk dicicipi Li Cheng. Anggur yang dicampur dengan anggur tambahan yang berbeda memiliki rasa yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah anggur terbaik di dunia. Keduanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka tidak peduli apakah ada hidangan untuk disantap bersama anggur atau tidak. Mereka hanya minum satu demi satu cangkir sambil membicarakan beberapa hal menarik di dunia. Saat minum bersama sahabat karib, 1000 cangkir saja tidak cukup. Kalau istriku ada di sini, dia pasti bisa menyiapkan meja dengan lauk pauk yang enak. Sambil minum, Yang Chen tidak lupa memuji istrinya, khususnya demi keinginan adik laki-laki ini akan makanan enak. Kamu telah belajar di dunia fana selama 10 tahun penuh. Dalam beberapa bulan, jika saudara Li adalah masih di sini, kamu pasti bisa makan enak. Oh, ada hal seperti itu. Mendengar Yang Chen memuji istrinya, mata Li Cheng tiba-tiba berbinar. Wajahnya penuh harapan. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pecinta kuliner. Kalau begitu, adik kecil ini pasti akan menunggu beberapa bulan. Dalam hal budidaya, keduanya pasti memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain, bahkan dari segi kenikmatannya pun seolah tak mau ketinggalan dari yang lain. Mereka semua memahami keseimbangan antara bekerja dan istirahat, dan memahami pemanjaan naluri emosional mereka yang sesuai, sehingga mereka dapat berbicara bersama secara alami. Saat mereka mengobrol, mereka secara alami membicarakan tentang benua iblis ini. Semua orang berlatih di benua iblis ini, jadi tentu saja mereka memiliki banyak topik yang sama. Yang Chen tidak begitu jelas tentang keberadaan titik berkumpul ini dan asal mula formasi yang memblokir seluruh benua iblis, jadi dia secara alami harus meminta nasihat Li Cheng. Namun, Li Cheng mengaku baru saja tiba. Faktanya, keduanya seharusnya memasuki benua iblis pada saat yang sama, tetapi Li Cheng datang puluhan hari sebelumnya ketika mereka berada di pinggiran, jadi mereka tidak tahu banyak. Tapi Li Cheng tidak datang ke sini sepenuhnya untuk mencari pengalaman. Dia juga pergi ke banyak tempat, melihat banyak hal, dan tahu lebih banyak daripada Yang Chen. Hanya saja yang tambahan berada di tempat di mana energi iblisnya sangat tidak normal. Bagi Yang Chen, itu hanya referensi, dan tidak banyak gunanya. Namun, Li Cheng sangat tertarik dengan jubah Yang Chen saat ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat bahwa ini adalah senjata ajaib, tetapi bukankah Yang Chen ini terlalu berani untuk menyempurnakan senjata ajaib yang menyerap energi iblis dan memakainya di tubuhnya? Saudara yang masih harus berhati-hati terhadap energi iblis ini. Li Cheng berkata dengan sedikit sungguh-sungguh, energi iblis ini telah dipelajari oleh adik kecil ini selama berhari-hari.
Meskipun tidak dapat melukai orang, jika konsentrasinya tinggi, rata-rata kultivator akan terjerat seumur hidup dan tidak dapat menyingkirkannya. Itu, karena energi iblis ini berakibat fatal, dan tidak terhitung banyaknya saudara yang seharusnya selamat. Tidak terlalu sulit untuk menemukan energi iblis dari pedang terbang 9 meter secara sekilas. Orang-orang di benua iblis ini berurusan dengan energi iblis hampir setiap hari, dan siapapun dapat menemukannya. Namun seperti yang dikatakan Li Cheng, jika konsentrasinya tinggi maka akan terjerat seumur hidup, dan itu tidak sesederhana itu. Yang Chen sekarang hanya menggunakan energi iblis sebagai bujukan untuk meredam keadaan pikirannya, dan konsentrasi energi iblis jauh dari titik keterikatan seumur hidup. Tapi Li Cheng sudah sampai pada kesimpulan ini, dan bisa dibayangkan seberapa dalam penelitian Li Cheng. Adik laki-laki ini akan memperhatikan. Yang Chen buru-buru mengucapkan terima kasih. Tidak peduli apa kata pihak lain, itu adalah niat baik. Jangan terlalu gugup untuk saat ini, semangat alat ini agak menarik, ini adalah hal yang sangat baik untuk meredam keadaan pikiran. Li Cheng telah menatap jubah Yang Chen, dan sepertinya melihat apa yang dia ucapkan terima kasih, dan kemudian berkata, jika kesadaran spiritualmu cukup kuat dan pikiranmu cukup kuat, kamu tidak perlu khawatir. Hanya saja kesadaran spiritual kultivator biasa tidak begitu tinggi, dan tentu saja energi iblis akan memanfaatkannya. Selama Anda memperhatikan hal ini setiap saat, Anda akan baik-baik saja. Petik 2. Ini adalah kabar baik, setidaknya Yang Chen bisa menggunakannya dengan nyaman. Jika pedang terbang 9 meter harus disegel setelah disempurnakan, Yang Chen juga akan merasa kasihan. Karena Li Cheng berkata demikian, dia yakin Yang Chen akan dapat mengendalikannya dengan mudah. Chapter 1032. Sebenarnya, Li Cheng dan Yang Chen hanyalah kenalan. Mereka mengucapkan beberapa patah kata saat pertama kali memasuki benua iblis. Ini adalah kedua kalinya. Dan meski kali ini keduanya menghadapi musuh yang sama, tujuan serangannya berbeda. Yang Chen menolak upaya pihak lain untuk membunuhnya, sementara Li Cheng berusaha mempertahankan aturan titik berkumpulnya benua iblis. Oleh karena itu, meskipun keduanya telah minum banyak anggur dan melakukan pertukaran yang sangat menyenangkan, mereka paling banter adalah dua teman minum, bukan teman dekat. Setelah minum, Li Cheng tidak tinggal bersama Yang Chen sepanjang waktu, tetapi menemukan ruang untuk bercocok tanam sendiri. Ada banyak ruangan di tempat berkumpul ini, yang merupakan tempat aman bagi orang untuk bercocok tanam. Sangat mudah untuk menemukan kamar. Li Cheng bahkan tidak melihat tas Qian Kun yang diletakkan di pintu kamar tempat keduanya minum. Dia langsung menendang setengahnya ke Yang Chen sesuai dengan kuantitasnya, dan mengambil setengahnya lagi tanpa ragu-ragu. Li Cheng berkultivasi sendiri, tetapi Yang Chen tidak begitu fokus, tetapi pertama kali keluar untuk melihat apakah dia bisa membeli manik iblis dalam waktu dekat. Sambil meningkatkan sejumlah kekayaan, dia juga bisa menyerap sejumlah energi iblis dengan konsentrasi tinggi. Karena Li Cheng berkata Yang Chen tidak perlu khawatir, Yang Chen tidak tahu kenapa, tapi dia sangat mempercayai perkataan Li Cheng. Meskipun keduanya tidak memiliki banyak kontak, ada semacam pemahaman dan kepercayaan diam-diam. Bahkan jika Yang Chen masih sedikit takut pada Li Cheng, dia tidak meragukan hal ini. Sejujurnya, jika Li Cheng benar-benar ingin menyakiti Yang Chen benar-benar tidak memiliki kepastian untuk menang dalam pertarungan tatap muka. Dia bahkan punya firasat di dalam hatinya bahwa meskipun dia melepaskan sungai darahnya sendiri, itu tidak akan berpengaruh apapun. Jadi dia tidak akan ragu bahwa Li Cheng akan punya tipu muslihat untuk masalah kecil ini yang dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Berjalan di jalan, orang-orang itu memandang Yang Chen dengan mata mengelak. Orang-orang di tempat berkumpulnya kali ini sangat malu. Sekelompok master bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Sangat memalukan karena mereka tidak punya muka untuk bertemu orang lain. Penjaga toko, apakah kamu memiliki manik iblis? Manik iblis yang tidak dimurnikan, besar dan kecil. Suasananya canggung, Yang Chen segera memasuki toko dan langsung menyatakan persyaratannya. Apapun yang kamu beli, semua toko di sini mendapat diskon 20%. Penjaga toko juga termasuk orang yang tidak berani bergerak kemarin. Ketika dia melihat Yang Chen, dia sedikit tersipu dan kemudian buru-buru berkata. Setelah mengatakan ini, penjaga toko mengeluarkan semua manik iblis di tokonya dan membiarkan Chen memilih. Orang lain pasti tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Mereka semua bertanya berapa tingkatan demonic level bet yang ingin mereka beli. Baru kemudian penjaga toko akan mengambil satu manik, paling banyak 2 manik untuk dipilih pelanggan. Chen tidak sopan, dia langsung memilih 10 yang terbesar lalu meminta penjaga toko untuk menghitungnya. Itu semua adalah manik-manik iblis yang tidak dimurnikan. Penjaga toko melihat Yang Chen hanya mengambil ini, dan hatinya sedikit tergerak. Dia dengan hati-hati bertanya, apakah kamu seorang pemurni iblis? Itu benar, Yang Chen mengangguk dan mengakui, lalu langsung memerintahkan, selesaikan rekeningnya. Toko semacam ini tidak bisa mendapatkan manik iblis yang bagus. Yang terbaik ada di kelas 6 atas, yang terburuk ada di kelas 6 bawah. Rata-rata kelas 6 sudah panen bagus. Harus diketahui bahwa Yang Chen belum memanen manik iblis dalam 2 tahun terakhir. Penjaga toko, kapan akan ada pelelangannya? Setelah membeli manik iblis, dia tentu harus bertanya kapan akan ada pelelangan. Di pelelangan, dia bisa menemukan manik iblis bermutu tinggi yang besar. Semakin tinggi tingkat manik iblis, semakin murni ki iblisnya. Dia percaya bahwa itu akan lebih baik untuk 9 pedang terbang terpencil. Kamu beruntung, setengah bulan lagi akan ada lelang. Penjaga toko juga orang yang berpengetahuan luas, dan melihat bahwa dia sedikit kasihan pada Yang Chen, dia juga secara khusus memberitahu dia berita terbaru. Ada Master Iblis kelas Super Yang Riseng, Master yang mungkin akan sampai ke titik berkumpul ini dalam 2 atau 3 bulan. Dia adalah sosok legendaris yang mampu memurnikan manik iblis sepenuhnya. Ketika penjaga toko membicarakan hal ini, dia sangat gembira.
Tidakkah kamu melihat begitu banyak master panggung daceng di sini? Mereka semua menunggu kedatangan Master Yang. Yang Chen tidak menyangka sebelumnya bahwa akan ada begitu banyak master panggung daceng di titik berkumpul yang lebih dalam dari titik berkumpul terluar. Sekarang dia akhirnya mengerti apa alasannya. Ternyata itu karena dia. Di titik kumpul terakhir, Yang Chen berkata bahwa dia akan datang ke titik kumpul ini dalam 2 tahun. Diperkirakan mereka yang tahu akan menyebarkan berita tersebut, sehingga banyak sekali orang yang menunggu di sini. Ini juga bagus. Para master ini memiliki manik-manik iblis yang bagus di tangan mereka, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan 9 pedang terbang terpencil. Bahkan tanpa Yang Chen mencari ki iblis untuk diserap, dia juga bisa menukarnya dengan banyak bahan bagus seperti 9 debu terbang terpencil. Sekalipun tidak ada bahan yang bagus, sejumlah besar batu roh juga dapat menghasilkan lebih banyak uang saku untuk istrinya, membunuh banyak burung dengan 1 batu. Setelah memiliki 9 pedang terbang terpencil, kecepatan menyerap ki iblis telah meningkat pesat. Manik iblis yang dibeli langsung dikelilingi oleh 9 pedang terbang terpencil. Bahkan tidak butuh waktu 3 hari untuk semua ki iblis diserap oleh 9 pedang terbang terpencil, tanpa meninggalkan jejak. Itu semua adalah manik iblis kelas super dari kelas 6. Ketika Yang Chen sedang mempertimbangkan apakah akan menjualnya di rumah lelang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Tian tampak sedikit gelisah. Xiao Tian sebenarnya telah mencerna manik naga besar itu. Meskipun Yang Chen telah menggunakan Xiao Tian beberapa kali sebelumnya, nyatanya Xiao Tian tidak sepenuhnya menyerap ki naga di dalam manik naga, melainkan menyimpannya di dalam tubuh dan memurnikannya kapan saja dan di mana saja. Terutama ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia suka tinggal di menara naga untuk berkultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir di benua iblis, Yang Chen takut Xiao Tian juga akan terkontaminasi oleh ki iblis dan menjadi Yazi yang di iblis. Selain itu, demi pengalaman, dia tidak ingin menggunakan Xiao Tian dengan mudah. Sekarang dari pemikiran yang terlintas oleh Xiao Tian, Yang Chen tahu bahwa Xiao Tian benar-benar telah menyerap ki naga di semua manik-manik naga kali ini. Kali ini, manik naga secara langsung mengizinkan Xiao Tian memasuki lantai 3 dari lantai 2 menara naga, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 1 tingkat. Kekuatan Xiao Tian terutama tercermin dalam peningkatan senjata ajaib pedang terbang. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat dan tajam pedang terbang di mulutnya. Secara khusus, atribut yang dapat memotong segalanya hampir legendaris. Itu hanyalah surga yang menentang keberadaan, bahkan susunan ilusi-ilusi dapat langsung dipotong menjadi 2. 9 pedang terbang terpencil, senjata ajaib berbentuk asap, juga bisa dipotong menjadi 2 melawan pedang terbang di mulut Xiao Tian. Xiao Tian, yang tidak pernah terkontaminasi oleh ki iblis, sebenarnya gelisah dengan manik-manik iblis itu, yang membuat Yang Chen sedikit penasaran. Apakah Xiao Tian ingin menelan manik-manik iblis ini? Manik iblis yang dapat meningkatkan basis budidaya kultivator, apakah itu juga berguna untuk Xiao Tian? Dia hanya tidak tahu apakah Xiao Tian akan mendapat hambatan terhadap pertumbuhan Xiao Tian di masa depan jika dia menelan manik-manik iblis ini. Chapter 1033. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak menghindari memberitahu Xiao Tian, dan juga meneruskannya kepada Xiao Tian melalui hubungan antara tuan dan hewan peliharaan. Segera, Xiao Tian memberikan tanggapan. Enak, tonik yang enak. Yang Chen memikirkan kata-kata yang diucapkan Xiao Tian dan tidak bisa menahan senyum pahit. Menurutnya, hal itu mungkin mempengaruhi budidaya di masa depan dan dia perlu menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki manik iblis. Di mata Xiao Tian, itu hanyalah tonik yang enak. Benar saja, asal-muasal naga berbeda dengan manusia pembudidaya. Ini juga normal. Pembudidaya manusia harus mengembangkan metode budidaya sumber untuk menyerap kekuatan spiritual sumber, tetapi beberapa binatang iblis yang kuat dapat mengandalkan naluri mereka untuk secara langsung menyerap kekuatan spiritual sumber dari atribut mereka sendiri. Ada banyak perbedaan antara manusia dan binatang iblis. Perbedaan ini juga terjadi antara Xiao Tian dan Yang Chen. Karena Xiao Tian berpikir demikian, Yang Chen tidak khawatir. Kalian pasti tahu kalau Xiao Tian mendapat warisan Menara Naga bahkan mendapat warisan Istana Naga. Hal-hal yang dia ketahui tentang klannya pasti lebih dari Yang Chen. Kalau dia bilang tidak ada masalah, tentu saja tidak ada masalah. Tanpa memikirkannya, Yang Chen melemparkan beberapa manik iblis yang telah dimurnikan ke Xiao Tian di taman obat. Xiao Tian langsung menelannya di udara. Dibandingkan dengan ukuran Xiao Tian saat ini, beberapa manik iblis kelas 6 bahkan tidak memenuhi syarat untuk menambal giginya. Tetapi Yang Chen melihat bahwa Xiao Tian sepertinya sedang memegang manik iblis di mulutnya seperti jelly bean, perlahan meleleh dan terlihat sangat lesat. Ini juga bagus, setidaknya manik iblis di tangan Yang Chen yang telah menyerap ki iblis punya tempat untuk dikonsumsi. Manik iblis kelas super semacam ini, melepaskan terlalu banyak akan menyebabkan penurunan nilai yang tajam, dan juga akan membangkitkan keinginan banyak orang. Dengan konsumsi Xiao Tian, tampaknya tidak sia-sia. Sambil menyempurnakan hatinya dengan 9 pedang terbang terpencil, Yang Chen sedang menunggu pelelangan dimulai. Setelah tinggal selama setengah bulan, akhirnya dia menunggu lelang ini. Namun, saat Yang Chen muncul lagi kali ini, seseorang telah mengenali identitasnya. Ketika sekelompok orang melihat bahwa Yang Chen adalah Tuan Yang telah mereka tunggu-tunggu, para ahli di tempat berkumpul sekali lagi merasa malu. Bahkan ketika guru yang berada dalam kesulitan, mereka tidak membantu. Mereka pasti sangat menyinggung guru Yang. Mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Demonic Baleful Bet tingkat atas. Semua orang tahu apa yang akan dibeli Tuan Yang di pelelangan. Bahkan penyelenggara lelang telah secara khusus menyiapkan 5 Baleful Bets bermutu tinggi. Yang terendah adalah manik kelas 4 yang lebih rendah, dan yang tertinggi bahkan adalah manik kelas 3 yang lebih rendah. Seperti yang diharapkan, itu lebih dalam dari pinggirannya, dan bahkan Demonic Baleful Bet pun menjadi semakin besar. Yang Chen sangat puas. Dibandingkan dengan yang lain, Yang Chen memiliki banyak batu roh, jadi dia tidak takut sama sekali.
Dia hanya takut bahwa dia tidak akan memiliki mutiara setan yang menyedihkan. Tanpa diduga, 5 manik setan yang menyedihkan dibeli oleh Yang Chen dengan harga yang sangat rendah setelah beberapa putaran penawaran. Tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi. Dari penyelenggara lelang hingga pemilik Baleful Demon Bat, tampaknya semua orang memiliki gagasan yang sama. Bahkan harga awal ditetapkan sangat rendah, dan harga transaksi akhir bahkan lebih rendah dari harga pasar di luar. Makna yang terkandung di dalamnya, Yang Chen jelas. Benar saja, aturan lelang ini sedikit berubah. Setidaknya ketika Yang Chen berpartisipasi terakhir kali, dia menyerahkan batu roh di satu tangan dan mengambil manik setan yang menyedihkan di tangan lainnya. Tapi kali ini, dia menunggu sampai semua manik setan yang menyedihkan dilelang sebelum manajer rumah lelang secara pribadi mengundang Yang Chen ke sebuah ruangan dan mempersembahkan semua manik setan yang menyedihkan. Tuan Yang, ini sedikit penghormatan dari toko saya yang sederhana dan beberapa senior. Terimalah, Tuan Yang. Sikap pengelola rumah lelang sangat baik. Postur tubuhnya sangat rendah dan penuh hormat. Saya tidak kekurangan batu roh ini. Yang Chen tentu mengerti dan tidak membantah. Dia menerima Baleful Demon Bat dan kemudian meninggalkan batu roh dalam jumlah yang cukup. Manajer rumah lelang hendak menolak, tetapi setelah mengamati wajah Yang Chen, dia dengan hati-hati menerimanya. Terima kasih telah memberiku wajah, manik-manik setan yang menyedihkan ini. Setelah aku memurnikannya, tolong melelangnya. Yang Chen pertama kali memberikan jaminan kepada rumah lelang, dan tiba-tiba manajer rumah lelang tertawa bahagia. Beberapa senior, tolong beri aku wajah, terima kasih untukku. Memberikan manfaat kepada rumah lelang, tentu saja dia juga akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyediakan Baleful Demon Bat, jadi Yang Chen langsung memberikan janji, tolong sampaikan pesan, jika para senior ini masih memiliki Baleful Demon Bat yang perlu dimurnikan, saya akan ambil semuanya, tapi orangnya banyak, tiap orang dibatasi satu. Termasuk rumah lelang, orang-orang yang menyediakan Baleful Demon Bat, master yang berpartisipasi dalam lelang yang tidak mengajukan penawaran untuk kompetisi, hanya menunggu janji dari Yang Chen. Manajer rumah lelang langsung sangat gembira, dan sanjungan dikirimkan tanpa biaya apapun, dan tidak terlihat bahwa dia adalah master tahap awal Dacheng. Kali ini saya boleh tinggal di sini selama 2 tahun, Anda tidak perlu cemas. Ada banyak master yang menyediakan Baleful Demon Bat, dan Yang Chen membutuhkan aliran ki iblis yang stabil, dan dia dapat mengambil kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tentu saja, selain Yang Chen, ada juga 4 istri Yang Chen. Selama 3 tahun, mereka hanya bertemu selama 10 hari, dan Yang Chen sangat merindukan mereka. Terlebih lagi, dengan pedang terbang 9 meter, Yang Chen membiarkan keempat istri juga mengasah pikiran mereka, dan semua orang bisa berkumpul selama beberapa hari lagi. Yang Chen dengan cepat kembali ke kamarnya dengan Baleful Demon Bat. Para master yang telah menunggu dengan cemas memandang manajer yang dengan hormat mengirim Yang Chen kembali ke kamarnya dan bergegas kembali ke rumah lelang, menunggu kabar darinya. Tuan yang berkata bahwa dia akan tinggal di sini selama 2 tahun. Jika Anda memiliki manik iblis yang menyedihkan di tangan Anda juga dapat mendatanginya untuk pemurnian, tetapi setiap orang dibatasi satu. Manajer rumah lelang secara alami tahu apa yang ditunggu semua orang, dan mengumumkannya secara langsung ketika dia kembali. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Chen berjanji untuk memurnikan manik iblis yang menyedihkan untuk mereka, para master panggung Yuanying dan panggung Dacheng bersorak. Apa yang ditunggu dan ditunggu semua orang di sini, bukankah hanya menunggu Tuan Yang bergerak? Ketika Tuan Yang tiada taranya ingin membunuh Tuan Yang, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang hampir terbunuh hari itu adalah Tuan Yang, yang mereka tunggu-tunggu, tidak diketahui berapa banyak orang yang menyesalinya dan menginjak kaki mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada Guru Yang, mereka tidak perlu terlalu berhati-hati sekarang, bukan? Untungnya, Tuan Yang akhirnya menerima kebaikan semua orang, menerima 5 manik setan yang berharga rendah, dan berjanji untuk membantu semua orang menyempurnakan manik setan yang menyedihkan, yang akhirnya membuat hati semua orang yang ada di tenggorokan mereka terpuruk. Banyak orang mulai menantikan bagaimana budidaya mereka akan ditingkatkan setelah mereka mengambil Baleful Demon Bat tingkat tinggi di tangan mereka. Benar-benar berbeda dari suasana gembira orang-orang di titik berkumpulnya benua iblis, pihak Tai Tianmen tampak suram, seolah-olah langit akan runtuh. Chapter 1034. Di Aula Chuanying Tai Tianmen, lebih dari selusin kartu giok sumber kehidupan meledak satu demi satu. Gerakan kekerasan seperti itu langsung mengejutkan para murid yang menjaga Aula Chuanying. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama, mereka ingat untuk mengambil kartu giok yang rusak ini dan segera melapor ke Master Sekte. Lebih dari selusin Master Panggung Yuanying terjatuh dalam beberapa tarikan napas, yang jelas merupakan peristiwa besar. Setelah Master Sekte Li mengetahuinya, dia juga terkejut dan buru-buru memanggil para tetua inti untuk mendiskusikannya. Ini semua adalah orang-orang yang pergi ke benua iblis bersama sesepuh agung. Setelah Sekte Guru Li menjelaskan situasinya, dia menambahkan kalimat lain. Yang lain tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini, tetapi orang-orang tingkat tinggi di sini sudah jelas. Bagaimana dengan sesepuh agung itu sendiri? Penatua lainnya bertanya. Begitu suara itu keluar, dia tahu bahwa dia telah menanyakan pertanyaan bodoh, dan dia langsung terdiam. Untuk menjadi seorang tetua yang hebat, selain berkultivasi sampai tingkat tertentu, dia juga harus mengambil kembali kartu giok sumber kehidupannya, dan semua roh primordialnya harus tersegel dalam formasi itu. Jika tidak, kesengsaraan surgawi akan segera datang. Inilah sebabnya mengapa sekte tidak mengetahui apakah tetua agung mengalami kecelakaan, apakah mereka telah melampaui kesengsaraan dan naik atau sudah meninggal. Penatua menanyakan pertanyaan ini, jelas sedikit cemas dan melupakannya. Situasi seperti apa yang bisa membuat lebih dari selusin master tahap akhir Yuanying dan puncak tahap Yuanying mati satu demi satu dalam beberapa tarikan napas?
Sangat mungkin untuk mengatakan bahwa mereka bertemu dengan tetua agung dari sekte lain, tetapi pertanyaannya adalah, sekte besar manakah yang bersedia mengirim tetua agung ke benua iblis? Orang-orang ini pergi memburu Yang Chen, dan tidak ada yang tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Sekarang semua orang hanya tahu bahwa lebih dari selusin master tahap akhir Yuan Ying dan tahap puncak Yuan Ying telah meninggal. Kehidupan dan kematian tetua agung itu tidak diketahui sekarang, dan semua pengikut yang dibawanya telah jatuh. Situasi ini sungguh menjengkelkan. Tapi benua iblis sangat jauh, bahkan jika seseorang dikirim untuk menanyakan berita tersebut, akan memakan waktu lebih dari 20 tahun untuk bolak-balik. Saat itu, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan semuanya sudah terlambat. Bagaimanapun, hilangnya lebih dari selusin master tahap akhir Yuan Ying dan tahap puncak Yuan Ying juga merupakan pukulan besar bagi Tai Tianmen. Bahkan jika orang-orang Tai Tian itu besar, mustahil untuk dengan santai menggunakan master panggung Yuan Ying sebagai umpan meriam yang bisa dibuang. Ada juga masalah lain yang mengkhawatirkan para petinggi ini. Ini karena Li Liheng telah membawa kembali informasi tentang sutra hati iblis yang tak terkendali. Itu adalah metode yang diberikan oleh senior Liu Fengzi kepadanya untuk menyelesaikan masalah Li Liheng. Bukan karena senior Liu Fengzi bersedia, tetapi Li Liheng yang memintanya. Semua orang telah membaca sutra hati setan kebebasan. Kata-katanya relatif kuno, tetapi mereka masih dapat menemukan seseorang untuk menerjemahkannya. Bagi orang-orang yang berkultivasi, memahami arti kata-kata itu terlalu sederhana. Sutra hati iblis yang tak terkendali awalnya adalah rampasan perang yang diperoleh Tai Tianmen bertahun-tahun yang lalu ketika mereka membunuh iblis dan membela Dao. Setelah itu, disimpan di penyimpanan sutra sekte. Tidak ada yang tertarik dengan teknik sekte iblis. Ditambah dengan kendala bahasa, lambat laun hal itu terlupakan. Sekarang, itu telah digali oleh seseorang. Setelah eselon atas melihatnya, mereka sampai pada kesimpulan dengan suara bulat bahwa itu bukanlah metode penanaman mental Daois sama sekali, tetapi metode penanaman setan. Ini adalah sejenis metode penanaman setan yang meningkatkan budidaya kultivator dengan merugikan orang lain. Ini berbeda dengan budidaya ganda. Orang yang berlatih kultivasi ganda akan meningkat secara bersama-sama. Bahkan jika itu seperti Master Sekte Li yang menggunakan orang sebagai kuali, itu tidak akan habis sepenuhnya, tetapi ada prioritas dan prioritas. Orang yang digunakan sebagai kuali tidak akan mati, dan kedua, hanya akan menunda sebagian waktu budidaya. Meski begitu, beberapa sekte Daois yang keras kepala menganggap manusia sebagai kuali sebagai jalan yang bengkok. Tapi dibandingkan dengan sutra hati iblis yang tak terkendali, itu hanyalah hal biasa bagi tulang. Sutra hati iblis yang tak terkendali hanya untuk memakan orang. Memakan orang mungkin sedikit berlebihan, tapi yang pasti mengandalkan kehidupan kuali untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri, dan kuali tersebut akan mati dengan sangat menyedihkan. Karena Li Liheng ingin meningkatkan kesadaran spiritualnya, orang yang menjadi kuali akan tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya ketika aktivitas kesadaran spiritual sedang paling intens. Biasanya, aktivitas intens semacam ini adalah saat yang paling menyakitkan, dan ini merupakan tambahan dari momen tragis ketika kesadaran seseorang tercabut di akhir. Hasil akhirnya adalah mati dalam kesakitan yang tak terhingga. Dan harga dari ini hanya untuk meningkatkan kesadaran spiritual orang yang mempraktikkan sutra hati iblis tak terkendali kurang dari 10%. Dan premisnya adalah kesadaran spiritual dari kuali tersebut harus lebih tinggi daripada orang yang mempraktikkan sutra hati iblis tak terkendali. Apalagi harus lawan jenis. Jika Li Liheng benar-benar ingin mempraktekkan cara kultivasi ini, maka menurut perkiraan, Li Liheng membutuhkan setidaknya ratusan kuali untuk sepenuhnya menghilangkan ketergantungan pada pil pembekuan roh. Di masa lalu, para pembudidaya iblis yang mempraktikkan sutra hati iblis yang tidak terkendali dieliminasi oleh pendahulu Tai Tianmen. Mungkinkah generasi muda Tai Tianmen juga ingin mempraktikkan metode penanaman jahat semacam ini secara bergantian? Semua orang berdebat, dan pada akhirnya tidak ada kesimpulan. Membiarkan Master Sekte Muda Tai Tianmen, yang selalu menjadi pemimpin ortodoks Sekte Daois, mempraktikkan metode budidaya iblis semacam ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Lagi pula, pada akhirnya semua orang mengesampingkannya begitu saja. Bagaimanapun, masih banyak pil pembekuan semangat. Sekalipun dikonsumsi, itu sudah cukup untuk dikonsumsi Li Liheng selama bertahun-tahun. Mungkin sebelum pil pembekuan roh dikonsumsi, masalah ini tidak perlu dipikirkan lagi. Tentu saja Li Liheng tidak senang dengan hasil seperti itu. Jika dia adalah orang yang jujur dan berbakti yang dengan sepenuh hati mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, dia tidak akan memohon kepada leluhur Liu Fengzi untuk meningkatkan basis kultivasinya. Namun, kesimpulan dari tingkat tinggi tidak dapat dibatalkan dan diubah oleh Li Liheng, jadi dia hanya bisa menekan ketidakpuasannya dan menerima pengaturan dari sekte. Ketidakbahagiaan Master Sekte Muda secara alami terlihat di mata Yang Lan. Di bawah serangan lembutnya, Li Liheng mabuk dan secara tidak sengaja melampiaskan ketidakpuasannya. Akibatnya, berita tentang sutra hati iblis yang tak terkendali sampai ke telinga Yang Lan melalui Yang Lan. Yang Lan sekarang dengan sepenuh hati menyanjung Li Liheng. Tanpa Li Liheng, dia akan dijatuhi hukuman mati. Karena dia mengikuti Li Liheng, kini Yang Lan hampir mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak seorang pun di sekte akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Karena tuannya mempunyai masalah sekarang, dia secara alami membutuhkannya sebagai pion untuk berbagi kekhawatiran. Sutra hati iblis yang tak terkendali, dia ingat nama ini. Ketika dia mempunyai kesempatan untuk memasuki pavilion kitab suci di masa depan, dia akan dengan hati-hati mencari metode penanaman ini dan membawanya ke Li Liheng. Yang Lan sepenuhnya percaya bahwa selama dia menyukai Li Liheng, ketika Li Liheng menjadi penguasa sekte Tai Tianmen suatu hari nanti, itulah saatnya baginya, Yang Lan, untuk menunjukkan ambisinya yang besar. Pada saat itu, belum lagi alkemis kelas 5, bahkan seluruh istana Cunyang, Yang Lan tidak akan membiarkan mereka meninggalkan apapun. Seluruh penghapusan akan menghilangkan kebencian di hatinya.
Chapter 1035. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini di Taitianmen. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan sesepuh hebat lainnya. Diperkirakan orang Taitian akan sangat tertekan. Sekarang di titik berkumpul ini, Yang Chen dan Li Cheng jelas merupakan dua orang yang tidak dapat terprovokasi, tetapi secara relatif, Yang Chen lebih populer. Sejak dia berjanji untuk memurnikan manik iblis, kediaman Yang Chen menjadi ramai. Untuk alasan ini, Yang Chen harus menambahkan aturan bahwa dia hanya dapat menerima satu orang dalam sehari. Hadiah untuk memurnikan manik iblis, Yang Chen juga telah berubah menjadi prioritas benih api. Tentu saja, benih api itulah yang tidak dimiliki Yang Chen untuk saat ini. Di benua iblis, ada banyak jenis iblis yang bercampur. Ada banyak benih api yang tidak tersedia di Sekte Dao, yang cukup untuk melengkapi api pembakaran surga Yin Yang Chen. Hanya dalam 10 hari, Yang Chen telah menerima lusinan jenis api iblis. Ada yang bermutu tinggi dan rendah. Hal ini membuat Yang Chen merasakan manisnya. Ia langsung mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia akan membeli benih api tanpa batas. Tiba-tiba, beberapa master yang memegang benih api di tangannya merasa senang. Dengan api iblis, ada peluang bagi guru yang untuk memurnikan manik iblis dan meningkatkan basis budidaya mereka sendiri. 9 pedang terbang terpencil telah menyerap banyak ki iblis akhir-akhir ini. Manik iblis itu sendiri dipadatkan oleh binatang iblis, dan konsentrasi ki iblisnya sangat tinggi. Hanya dalam 10 hari, meskipun belum pulih ke tingkat semula dari tanaman anggur iblis, itu sudah sebanding dengan manik iblis biasa. Xiao Tian juga perlahan beradaptasi dengan suasana di sini karena dia memiliki manik iblis kecil sebagai permen setiap hari. Perubahan ini membuat Yang Chen sangat senang. Jika Xiao Tian dapat menahan invasi ki iblis, maka 9 pedang terbang terpencil dapat memainkan peran yang lebih kuat. Namun, proses ini baru saja dimulai. Yang Chen masih tidak tahu apakah Xiao Tian, sebagai seekor naga, dapat menahan konsentrasi ki iblis yang lebih tinggi. Dia perlu bereksperimen dengan hati-hati. Jika tidak, jika terjadi kesalahan dengan Xiao Tian, Yang Chen tidak tahu harus menangis di mana. Setelah menunggu di tempat berkumpul selama puluhan hari, Yang Chen akhirnya menunggu istrinya. Tapi kali ini, Gao Yue, yang terakhir kali, kini menjadi yang pertama. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Yang Chen sangat merindukan istrinya. Sejak Gao Yue muncul, orang-orang di tempat berkumpul secara sadar tidak mengganggu Yang Chen. Tampaknya ada kata-kata yang tak ada habisnya di antara keduanya. Selama beberapa hari, Yang Chen enggan berpisah dengan Gao Yue. Kali ini, Yang Chen meminta Gao Yue untuk tinggal dan menunggu keempat wanita itu berkumpul. Gao Yue tentu saja patuh. Ketika dia mengetahui dari Yang Chen bahwa Penatua Agung Taitianmen telah muncul, dia sangat gugup hingga dia hampir melupakan dirinya sendiri. Namun kemudian, ketika dia mengetahui bahwa kakek tua itu dipenggal oleh Li Cheng, dia bahkan lebih terkejut lagi. Yang Chen sudah cukup tidak terduga. Siapa sangka Li Cheng akan melangkah lebih jauh. Saat keempat wanita itu berkumpul, semua orang menjadi lebih bahagia. Yang Chen kemudian menjelaskan kepada keempat wanita itu niat membiarkan mereka berkumpul kali ini. Setelah 2 tahun pengalaman berikutnya, niat membunuh keempat wanita tersebut berangsur-angsur mulai memudar, dan situasi tidak lagi terkendali ketika mereka bertemu 2 tahun lalu. Belum cukup, hanya bisa dikendalikan sebagian, dan masih belum bisa dihilangkan seluruhnya. Dibutuhkan waktu pengalaman yang lebih lama untuk menguasainya. Saat ini, tingkat 9 pedang terbang terpencil ini hanyalah hal yang baik bagi keempat wanita untuk melunakkan keadaan pikiran mereka. Jika berlanjut lebih jauh, hal ini dapat memicu gangguan hati yang serius, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Keempat wanita itu semuanya terkejut dengan metode yang diusulkan oleh Yang Chen. Orang-orang yang datang ke benua iblis, yang mana tidak hati-hati menghindari ki iblis, karena takut akan serbuan ki iblis. Yang Chen tiba-tiba melakukan yang sebaliknya dan menggunakan ki iblis untuk meredam keadaan pikirannya. Suaminya memang berbeda dari yang lain. Li Cheng mengatakan bahwa hal terpenting untuk mencegah ki setan adalah kesadaran spiritual yang kuat dan kemauan yang kuat. Kedua syarat ini semuanya dipenuhi oleh keempat wanita tersebut. Meskipun mereka semua berada di tahap awal Yuanying, kesadaran spiritual mereka telah mencapai tahap Dacheng, yang merupakan perbedaan alam yang besar, cukup untuk menahan tingkat ki iblis ini. Terlebih lagi, ada Yang Chen di sekitar. Jika dia menemukan sesuatu yang salah, dia bisa segera menghentikan 9 pedang terbang terpencil, yang merupakan lapisan asuransi tambahan. Dalam situasi seperti itu, memicu berbagai gejolak emosi memang menjadi cara paling tepat untuk membiasakan diri beradaptasi dengan hati iblis. Memang agak beresiko, tapi budidaya seperti apa yang tidak beresiko? Datang ke benua iblis adalah sebuah risiko tersendiri. Tentu saja keempat wanita itu tidak akan menolak pengaturan Yang Chen. Pada awalnya, kendali Yang Chen terhadap ki iblis sedikit. Sun Qingsui yang nakal mengandalkan kemauan stabil dari penggarap Sekte Dao dan meremehkan musuh. Akibatnya, dia dikelilingi oleh 9 pedang terbang terpencil dan segera terjadi kelainan. Mereka tidak tahu hal menyedihkan apa yang ditimbulkan oleh ki iblis pada Sun Qingsui, sehingga Sun Qingsui berbaring di pelukan Yang Chen dan menangis sepanjang hari dan malam sebelum dia menjadi tenang. Ini masih terjadi ketika Yang Chen mengendalikannya dari awal dan tidak membiarkan ki iblis mempengaruhinya sepenuhnya, dan segera berhenti ketika dia melihat situasinya tidak baik. Setelah kejadian ini, para wanita tidak lagi berani meremehkannya dan semua menganggapnya serius. Dengan beberapa peringatan yang dijelaskan oleh Yang Chen, ditambah dengan kemauan mereka sendiri, mereka mulai dengan panik melawan invasi iblis ki ke segala arah. Yang Chen pada awalnya tidak memberitahu mereka bahwa emosi mereka perlu meletus dan membimbing mereka, dia hanya mencoba yang terbaik untuk menjaga keselamatan mereka. Beberapa pengalaman tidak dapat dihargai dengan menceritakannya, lagi pula, hanya setelah mereka menderita kerugian barulah mereka akan terkesan.
Beberapa hal, jika Anda tidak mengalaminya sekalipun, bagaimana Anda bisa tahu cara menghadapinya? Selain itu, orang-orang berbeda, dan metode Yang Chen tidak maha kuasa, dan semua orang cocok. Keempat wanita itu semuanya adalah orang-orang berbakat, dan dia yakin mereka dapat menemukan cara yang paling cocok untuk menghadapinya sendiri. Dibandingkan dengan bertarung di luar, pengalaman menghadapi iblis hati seperti ini lebih sulit. Bagaimanapun, bertarung hanya perlu menemukan kelemahan lawan, lalu menyerangnya sendiri, tapi sekarang justru sebaliknya, iblis hati menemukan kelemahannya sendiri dan terus menyerang. Bahkan jika tidak ada bahaya yang mengancam nyawa untuk saat ini, tingkat bahayanya tidak kalah dengan membunuh iblis di luar. Keempat wanita itu perlahan beradaptasi dan mulai menemukan cara yang cocok untuk melawan. Dan Yang Chen juga mulai perlahan-lahan meningkatkan invasi Ki Iblis, dan Ki Iblis yang harus dihadapi keempat wanita itu menjadi semakin kuat. Yang Chen sendiri, sambil melindungi keempat wanita itu, menerima bisnis memurnikan manik iblis dari luar, sambil menggunakan tungku roh yang dalam untuk menyerap benih api, dan pada saat yang sama, dia juga menggabungkan benih api kelas 4 ke dalam api pembakaran surga Yin Yang. Kultivasi adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat, bahkan Xiao Tian, dengan syarat dia bisa mencicipi manik iblis kecil setiap hari, secara bertahap menjadi lebih beradaptasi dengan Ki Iblis. Sejauh ini, Yang Chen belum menemukan tanda-tanda Xiao Tian dirasuki setan oleh Ki Iblis. Ini juga berarti bahwa pedang terbang 5 elemen Yin dan yang besar yang akan dikendalikan Xiao Tian di masa depan tidak akan kekurangan 9 pedang terbang terpencil di bumi miliknya. Waktu berlalu, dan 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kegilaan yang disebabkan oleh manik iblis terus berlanjut, tetapi keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang telah berencana untuk masuk lebih jauh ke benua iblis. Chapter 1036. Yang Chen berencana untuk masuk lebih jauh ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, dan di kedalaman benua iblis, sekelompok orang baru saja menerima berita bahwa seseorang di pinggiran dapat sepenuhnya memurnikan manik iblis. Orang-orang ini berada di sebuah lembah besar. Di lembah, hampir seperti tempat berkumpul, terdapat berbagai macam bangunan. Setidaknya ada ribuan orang berkumpul di lembah. Di lembah, kekayaan Ki Iblis berada di luar imajinasi orang. Ki Iblis hitam itu seperti suatu zat, menutupi seluruh lembah. Di sini, tidak perlu berpikir untuk melihat pemandangan apapun dengan mata telanjang. Jika Anda ingin berpindah-pindah ke sini, tanpa kesadaran spiritual yang kuat, itu mustahil. Jika seseorang datang untuk melihat lembah ini, mereka akan sangat terkejut. Dari semua orang di lembah besar ini, yang terburuk juga adalah penguasa tahap awal Dacheng. Tidak peduli di sekte mana mereka berada, itu adalah pencegah yang mengerikan. Apa yang membuat banyak sekte senang adalah bahwa orang-orang di sini bukan berasal dari suatu sekte. Tidak ada sekte yang bisa dengan santai memunculkan ribuan master tahap Dacheng, bahkan sekte pertama dari sekte Dao, Tai Tianmen, juga sama. Tentu saja, jika dihitung menurut para master Tai Tianmen, jumlahnya jauh lebih banyak dari angka ini. Semua master mengenakan jubah hitam dengan kerudung hitam menutupi wajah mereka, dan mereka bahkan lebih sedikit berbicara satu sama lain. Namun, semuanya memiliki satu kesamaan. Semua orang berasal dari sekte iblis, dan metode budidaya yang mereka praktikkan adalah jenis Ki Iblis. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul, hal itu membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua iblis. Kabar tersebut juga dibawakan oleh seorang master panggung Dacheng. Jika Yang Chen hadir, dia pasti akan menemukan bahwa orang ini adalah salah satu master di titik berkumpul pada saat itu. Apa yang terjadi di tempat berkumpul, kecuali masalah yang ditimbulkan oleh sesepuh Tai Tianmen, guru yang membawa berita itu mengatakannya dengan sangat jelas. Adapun masalah tetua agung, salah satunya adalah dia tidak bisa menyelamatkan mukanya, dan yang lainnya adalah dia tidak tahu pikiran apa yang ada di dalam hatinya, jadi dia tidak mengungkapkannya. Berita itu menyebar dengan cepat. Pada awalnya, banyak orang tidak mempercayainya, tetapi ketika Tuan yang kembali menunjukkan manik iblis emas murni yang telah dimurnikan oleh Yang Chen, semua orang mulai bergerak. Orang-orang yang berkultivasi di tempat dengan Ki Iblis terpadat ini bukan berasal dari Sekte Dao, mereka semua adalah penguasa jalur iblis. Sekte Dao dan Sekte Iblis hanyalah dua cara kultivasi, mereka memiliki tujuan yang sama dengan cara yang berbeda, dan tidak ada perbedaan yang sepenuhnya benar atau salah. Apalagi pada tahap Dacheng, jika menyangkut keteguhan hati, mungkin orang-orang di Sekte Setan mungkin lebih baik. Para penggarap jalur iblis dapat berkultivasi ke tahap Dacheng, tidak diketahui berapa banyak iblis hati menakutkan yang telah mereka atasi. Hampir bisa dikatakan bahwa mereka telah menginjak berbagai iblis hati di sepanjang jalan. Setiap saat, dia berjuang di garis antara hidup dan mati. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kondisi mental seorang ahli yang telah melalui proses tempur seperti itu sekuat besi. Pada titik ini, jika Sekte Daois meletakkan dasar yang kokoh dan kemudian mengembangkannya selangkah demi selangkah, tidak akan pernah ada begitu banyak iblis batiniah. Oleh karena itu, dari sudut pandang menangani iblis batiniah, seorang ahli Daois di tahap Mahayana mungkin tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator sekte iblis pada tingkat kultivasi yang sama. Fakta bahwa mereka bisa mendapatkan ki iblis dari jalur iblis menuju alam, salah satu jalur iblis dari sekte adalah jalur iblis di dalam. Dari sudut pandang budidaya saja, ki iblis dapat membuat beberapa binatang biasa berevolusi menjadi binatang iblis yang kuat, yang secara alami dapat meningkatkan budidaya. Dari perspektif budidaya saja, ki iblis dapat memungkinkan beberapa binatang iblis biasa berevolusi menjadi binatang iblis yang kuat. Secara alami, hal ini dapat mendorong budidaya. Dari sudut pandang budidaya saja, ki iblis dapat membuat beberapa binatang biasa berevolusi menjadi binatang iblis yang kuat, yang secara alami dapat meningkatkan budidaya. Alasan mengapa para master jalur iblis berkumpul di sini juga didasarkan pada penggunaan ki iblis untuk budidaya. Hanya saja orang yang tidak mendalami benua iblis tidak dapat memahaminya sama sekali.
Sudah terbukti dengan sendirinya apa yang dimaksud dengan pemurni iblis yang dapat sepenuhnya memurnikan ki iblis bagi para master jalur iblis ini. Meskipun semua orang tampak tenang dan tenang di permukaan, hati mereka melonjak dengan gelombang liar. Orang luar tidak tahu apa yang akan mereka lakukan di lembah ini, dan orang-orang di sini tidak akan pernah mengungkapkannya dengan mudah. Namun, melihat tatapan hati-hati semua orang, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di sini, yang sangat membingungkan. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia sekarang berencana untuk meninggalkan tempat berkumpulnya lagi dan melakukan pengalaman membunuh lagi. Setelah 2 tahun penempaan iblis dari pedang terbang 9 meter, keempat wanita itu tidak tahu berapa kali mereka mengalami ki iblis di dalam hati mereka. Pada awalnya, ada berbagai macam ledakan emosi. Untungnya Yang Chen telah merawat mereka, jadi tidak ada kecelakaan. Dalam kurun waktu 2 tahun yang singkat, keempat wanita itu tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki imajinasi dan emosi yang begitu kaya. Mereka dapat mengingat dengan jelas hal-hal kecil yang telah mereka lupakan bertahun-tahun yang lalu, dan mereka bahkan dapat menimbulkan segala macam emosi yang luar biasa karena hal-hal kecil tersebut. Perasaan seperti itu, mereka yang belum mengalaminya sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana ini murid Dao Sekte Ortodoks, itu seperti murid Sekte Setan. Namun harus dikatakan bahwa efek dari tempering semacam ini sangat signifikan. Itu hanya dalam waktu singkat 2 tahun, atau bahkan kemunduran bisa saja terjadi, tapi sepertinya mereka telah mengalaminya ribuan tahun. Mereka tidak berani mengatakan bahwa pikiran mereka tak tertandingi, tetapi iblis hati apapun yang dapat ditemui oleh rata-rata murid Sekte Dao tidak ada artinya bagi mereka. Namun, tidak semua orang memiliki pengalaman penderitaan di kehidupan sebelumnya seperti Yang Chen. Bahkan keempat wanita dengan bakat luar biasa menunjukkan postur tubuh yang semakin lelah dalam temperamen iblis hati ini. Karena kelelahan, memicu serangkaian efek negatif. Meski baru 2 tahun, sepertinya sudah lama berlalu, bahkan keempat wanita itu pun sedikit kesal. Sebelum kembali, mereka hanya mampu menahan niat membunuh mereka, dan pecahnya berbagai emosi menyebabkan niat membunuh tersebut muncul kembali. Dalam hal ini, tidak realistis untuk melakukan penempaan iblis hati lagi, tetapi itu akan membuat keempat wanita itu jatuh ke dalam iblis hati yang lebih kuat. Kini hal yang paling cocok bagi keempat wanita itu adalah membiarkan keempat wanita itu melampiaskan emosinya. Selain permintaan gila setiap kali dia bersama Yang Chen, cara yang lebih efektif adalah dengan membunuh. Di benua iblis, satu-satunya hal yang tidak kurang adalah pembunuhan. Di luar titik berkumpul, ada ribuan monster iblis, mereka bisa membunuh mereka sesuka hati, dan tidak perlu merasa bersalah. Niat membunuh keempat wanita yang telah lama terpendam akhirnya bisa dilepaskan kembali. Mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen, dan setelah membuat janji untuk tempat pertemuan berikutnya, mereka tidak sabar untuk terjun ke medan pembunuhan di luar. Belum pernah ada momen ketika niat membunuh di hati keempat wanita itu begitu mendesak, dan tidak ada kebencian sama sekali. Benar-benar spontan melampiaskan emosi batin mereka dengan membunuh. Chapter 1037. Faktanya, bahkan Yang Chen sendiri, setelah sekian lama mengalami pengalaman yang disebabkan oleh ki iblis, juga sedikit lelah. Emosi bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan hanya karena kultivasi seseorang tinggi. Mereka ada sepanjang waktu, di mana saja, kapan saja. Siapapun, kapanpun, dimanapun, akan mempertahankan setidaknya satu emosi. Entah itu suka, marah, sedih, atau tenang, selalu ada satu. Hal ilusi semacam ini seperti bayangan yang mengikuti tubuh. Biasanya, orang tidak akan mempedulikannya selama berkultivasi, tetapi setelah diledakkan oleh ki iblis, itu akan diperbesar ribuan kali lipat. Bagi para petani, ini berarti bencana yang mengerikan. Sedikit kebencian di hati, setelah diperbesar oleh ki iblis, akan menjadi kebencian yang menggerogoti dan kebencian yang tidak dapat didamaikan. Bukanlah hal yang mudah untuk mempertahankan kondisi pikiran seseorang di bawah level ini. Belum lagi emosi negatif semacam ini, bahkan hal-hal bahagia seperti kebahagiaan pun akan menjadi sangat berbahaya setelah diperbesar ribuan kali. Ketika orang sedang bersemangat, mereka pasti akan melakukan beberapa hal yang tidak terbayangkan. Adapun ketenangan karena tidak mengubah ekspresi seseorang meskipun gunung Tai runtuh di depan mata, bukankah ketenangan juga merupakan semacam keadaan emosional? Ketika ketenangan yang tenteram diperbesar berkali-kali, tidak ada lagi pikiran di hati seseorang. Apa perbedaan antara satu dan batu? Bagi sebuah batu, apa gunanya mengolah atau tidak mengolah? Mungkin ini adalah keadaan yang paling berbahaya. Konsentrasi ki iblis yang digunakan Yang Chen untuk pengalaman itu puluhan kali lipat dari 4 wanita. Kekuatan pedang terbang 9 meter, keempat wanita itu hanya mampu menanggung paling banyak 10%, dan Yang Chen sendiri menghadapi 90% sisanya. Untungnya, pengalaman kehidupan Yang Chen sebelumnya dan kondisi pikiran prinsip agung Golden Immortal juga banyak membantu. Bahkan jika dia menekan perlawanan emosionalnya, ditambah dengan menjaga keselamatan keempat wanita itu, dia masih bertahan dalam jangka waktu ini. Selain mengalami pelatihan yang kejam, satu-satunya keuntungan Yang Chen adalah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pedang terbang 9 meter miliknya. Tampaknya tidak ada cara lain untuk bertahan melawan senjata emosional selain melawannya. Dalam 2 tahun terakhir, Li Cheng mundur di tempat berkumpul. Dia keluar hampir setiap beberapa bulan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia budidayakan. Namun tidak ada yang berani lalai di seluruh titik kumpul. Setiap kali Li Cheng keluar, dia diliputi rasa takut. Setiap kali Li Cheng keluar dari pengasingan, dia akan mencari Yang Chen untuk minum. Minum beberapa hari ini juga dianggap sebagai hari istirahat bagi Yang Chen dan keempat wanita. Setiap kali, Li Cheng kembali ke isi hatinya, tetapi setiap kali dia melihat Yang Chen, tatapannya sepertinya berubah. Ada kejutan, kepuasan, dan bahkan sedikit kegembiraan. Setelah mengusir keempat wanita itu, tiba saatnya Li Cheng keluar dari pengasingan lagi.
Tentu saja, keduanya minum sepuasnya. Saat Yang Chen dan Li Cheng sedang minum, seluruh tempat berkumpul benar-benar sunyi. Bahkan burung yang mencoba terbang di atas titik berkumpul pun dibunuh oleh sekelompok ahli dari segala penjuru. Semua orang di tempat berkumpul gemetar ketakutan, takut ada sesuatu yang mengganggu acara minum keduanya. Adegan Yang Chen memegang pedang terbang dengan tangan kosong dan Li Cheng membunuh Taisang dengan satu pedang masih tergambar jelas di benak mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih menantikan lebih banyak manik iblis yang keluar dari Yang Chen, orang-orang di sini pasti sudah menghindari tempat ini. Setelah minum sepuasnya, Yang Chen juga menyatakan kepada Li Cheng bahwa dia ingin pergi. Li Cheng mengangguk dan tidak banyak bertanya. Dia hanya menangkupkan tinjunya dan berkata dengan lemah, kalau begitu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Yang Chen juga menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan, lalu bangkit dan menjauh dari tempat berkumpul. Tampaknya tatapan penuh perhatian Li Cheng terus mengikutinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Cheng, di bawah tatapan, enggan, dari para ahli di tempat berkumpul, Yang Chen melangkah keluar dari tempat berkumpul. Menghirup udara familiar yang dipenuhi energi iblis, pedang terbang 9 kata muncul tepat di sekelilingnya, berubah menjadi awan kabut hitam besar, dan menghilang ke dalam hutan. Begitu Yang Chen pergi, orang-orang di tempat berkumpul, kecuali mereka yang melakukan bisnis di tempat berkumpul, tidak ada orang lain yang ingin tinggal di sini lagi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua orang pergi. Sungguh bercanda, orang yang bisa membunuh Master Taisang dengan satu pedang tidak ada hubungannya di sini. Jika tidak ada daya tarik dari Devilish Bat, siapa yang akan tinggal dan menikmati ketakutan seperti ini? Yang Chen, yang memasuki hutan, juga secara acak menemukan arah jauh ke dalam benua iblis, dan kemudian setelah terbang liar sejauh ratusan mil, dia menyapu binatang iblis yang muncul di sekitarnya terlepas dari apapun, dan rasa lelah di dalam dirinya, hati sedikit lega. Tidak dapat disangkal bahwa membunuh tanpa beban memang merupakan cara yang baik untuk menghilangkan tekanan. Bahkan Yang Chen, yang memiliki pikiran kuat, merasa sedikit santai saat ini. Waktu pertemuan berikutnya dengan keempat wanita itu adalah 5 tahun kemudian. Jangka waktu ini cukup bagi Yang Chen untuk menenangkan suasana hatinya dan terus berkultivasi. Yang Chen bergerak tanpa tergesa-gesa menuju kedalaman benua, dan semua binatang iblis yang dia temui di sepanjang jalan terbunuh. Pedang terbang 9 kata-kata masih bisa berfungsi bahkan saat menghadapi monster iblis yang ditemui di sini. Sekarang energi iblis yang terkondensasi pada pedang terbang 9 kata-kata jauh lebih kuat daripada energi iblis yang ditemui di sini. Ketika naluri binatang iblis semakin diperkuat, binatang iblis yang hanya bisa menahan invasi energi iblis secara alami menjadi lebih jahat. Di bawah pengaruh pedang terbang 9 kata, binatang iblis ini bahkan mengalami halusinasi dan mulai menjadi gila. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Yang Chen dengan pedang dan kemudian menyerap energi iblis. Efek pemurnian iblis hati tercermin di tubuh Yang Chen. Bahkan jika dia membiarkan monster iblis itu menerkamnya, energi iblis yang dibawa oleh monster itu tidak berpengaruh pada Yang Chen sendiri. Ditambah dengan lonceng emas dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, bahkan jika Yang Chen berdiri di tempat dan membiarkan binatang iblis itu menyerangnya, dia tidak akan terluka. Orang lain, kecuali mereka sudah familiar dengan serangan energi iblis, jika tidak, begitu mereka dilukai oleh binatang iblis, mereka pasti akan diserang oleh energi iblis. Selain penyembuhan, mereka harus membagi energinya untuk melawan energi iblis. Tapi situasi seperti itu tidak ada artinya bagi Yang Chen, dan dia bisa sepenuhnya mengabaikan langkah ini. Agar realistis, bahkan jika kesengsaraan surgawi datang sekarang, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang iblis hati setidaknya dalam beberapa putaran pertama kesengsaraan surgawi. Kecuali jika sumpah iblis hati dilanggar, jika tidak perlu khawatir tentang iblis hati sama sekali. Namun, Yang Chen tidak melupakan maksud awal dari pengalaman tersebut. Setelah pembunuhan yang hampir tidak disengaja selama 1 atau 2 bulan, Yang Chen berhenti dan beralih ke pedang terbang anggur hantu darah. Hanya pada serangan terakhir, dia akan menggunakan pedang terbang 9 kata untuk menyerang dan menyerap energi iblis dari binatang iblis. Sayangnya, pedang pemenggalan abadi belum sepenuhnya ditempa, jika tidak, pedang terbang 5 elemen yin yang besar akan memiliki efek seperti itu secara langsung. Chapter 1038. Setelah emosi marah, terjadi pembunuhan tanpa akhir. Benua iblis adalah batu asah yang sangat besar, mengasah semua orang yang sadar di jalan menjadi pedang yang tajam dan tak tertandingi. Bagi Yang Chen, benua iblis adalah hal terbesar yang tidak diketahui setelah kelahirannya kembali. Dia tidak tahu apa lagi yang ada di dalamnya, dan hal aneh apa yang akan muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengembangkan pembunuhan berdasarkan pengalamannya yang konsisten. Pada saat ini, monster iblis yang dihadapi oleh Yang Chen pada dasarnya berada di tahap akhir Yuanying dan tahap puncak Yuanying, yang jauh lebih kuat daripada monster di pinggiran benua. Biarpun itu adalah monster iblis yang berada di alam yang sama, monster yang ada di sini lebih kuat daripada monster di pinggiran. Yang paling penting adalah monster di sini tidak tahu alasannya. Mereka secara alami berkelompok dan sangat galak. Dalam kasus pengalaman Yang Chen yang disengaja, dia harus memainkan 12 poin semangat untuk bisa mengatasinya. Yang Chen tidak menggunakan lonceng emas, dan dengan sengaja menggabungkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, yang hanya bekerja pada tulang, yang dapat memastikan bahwa Yang Chen tidak akan terluka parah, tetapi dia tidak akan terluka sama sekali. Tidak mungkin untuk tidak terluka sama sekali. Yang Chen tahu betul bahwa selama pengalaman itu, lebih baik terluka daripada tidak terluka. Untuk alasan ini, Yang Chen harus mempelajari secara khusus bagaimana cara terluka. Jika dia terluka ringan, atau bahkan bagaimana menggunakan cedera serius yang tidak fatal sebagai imbalan atas peluang tertentu. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bertemu seseorang yang lebih kuat dari dirinya, dan tidak mungkin untuk tidak pernah terluka dalam hidup mereka.
Begitu dihadapkan pada masa kritis, bagaimana menyikapi setelah terluka, bagaimana melawan, pengalaman-pengalaman tersebut menjadi modal untuk menyelamatkan nyawa mereka di masa depan. Yang Chen tidak hanya kejam terhadap dirinya sendiri, tetapi bahkan terhadap istrinya. Sekalipun keempat istrinya semuanya cantik luar biasa, dibandingkan dengan masa depan, luka kecil ini tidak bisa dianggap sama sekali. Terlebih lagi, dengan adanya Yang Chen di sana, tidak akan ada masalah betapapun seriusnya cederanya, dan dijamin tidak akan meninggalkan bekas luka. Kali ini, tidak ada yang dengan sengaja mengusir binatang iblis itu untuk mengepung Yang Chen. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin berbahaya. Saat Yang Chen maju, dia diserang dengan semakin parah. Meskipun Yang Chen dan keempat wanita itu baik, setiap orang memiliki kemampuan untuk melawan monster iblis tahap Dacheng, tetapi Yang Chen berhati-hati dan tidak akan pernah membiarkan semua orang masuk terlalu dalam. Ini adalah tempat yang tidak dapat dia pahami. Yang Chen tahu jenis budidaya apa yang cocok untuk pelatihan. Setelah berjalan hampir 1 tahun penuh, Yang Chen akhirnya menemukan manik iblis. Namun, binatang iblis tahap Nas Chen Soul ini hanya bisa memadatkan mutiara setan yang berbahaya yang berada di pertengahan kelas 6. Yang di tangan Yang Chen bahkan lebih kecil lagi, sekitar kelas 7 atas. Permen kacang, yang dinikmati Xiao Tian sekarang, dengan santai mengeluarkannya, ukurannya 2 kali lebih besar dari yang ini. Bagaimanapun, akhirnya ada keuntungan. Meskipun jika Yang Chen menginginkan manik setan yang menyedihkan, selama dia menggerakkan mulutnya, banyak orang akan menawarkannya dengan tangan mereka, tetapi bagaimana bisa ada rasa pencapaian ketika dia menemukannya sendiri. Yang Chen mengambil demonic baleful bat ini dan mengangkat bahunya tanpa daya. Tidak ada jalan lain, ini adalah tempat yang belum pernah dia kunjungi dalam ingatannya dan dia tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, keberuntungan yang dia miliki di wilayah Sekte Dao telah hilang sepenuhnya. Setelah 4 tahun membunuh, dia hanya mendapatkan 3 manik-manik setan yang menyedihkan. Namun, memikirkan demonic baleful bat seukuran kepala di tas Qiankun miliknya, Yang Chen mau tidak mau merasa kasihan pada orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan pengalaman di sini. Hanya beberapa hari setelah datang ke sini, dia mendapatkan benda suci yang menantang surga di pinggiran terluar. Orang-orang itu telah berada di sini selama ratusan tahun, tetapi mereka hanya dapat mengambil manik baleful iblis kelas 3 sebagai harta karun. Nasib manusia dan manusia memang tidak bisa dibandingkan. Jika seseorang tahu bahwa Yang Chen mendapatkan manik baleful iblis seukuran kepala dan menyesali nasib buruknya di sini, pasti akan ada banyak orang yang mengejarnya sampai mati dengan pedang terbang. Mereka belum pernah melihat pria yang mendapat tawaran dan masih ingin pamer. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Manik setan yang menyedihkan di tangannya, Yang Chen dengan hati-hati melihatnya untuk waktu yang lama, lalu dia mengambilnya di tangannya dan memainkannya. Ngomong-ngomong, dia dengan tenang berkata ke arah tertentu, kamu sudah mengikuti begitu lama, apa yang ingin kamu katakan? Hahaha, Grandmaster yang sungguh luar biasa. Sebelum orang itu datang, terdengar ledakan tawa. Segera, sesosok tubuh muncul di depan Yang Chen, bukannya saya membual, teknik tembus pandang saya tidak dapat dideteksi oleh master biasa, belum lagi binatang iblis. Saya sangat penasaran, bagaimana Grandmaster yang menemukannya saya. Orang yang datang adalah seorang lelaki jangkung, sangat tampan, mengenakan berbagai jubah hijau tua dan hijau muda, tampak seperti hutan lebat yang luas. Belum lagi jubah ini saja sudah bisa membuatnya menyembunyikan sosoknya di dalam hutan. Orang biasa dengan penglihatan buruk tidak dapat menemukannya sama sekali. Ki iblis di tubuhmu kaya, jauh lebih kaya daripada lingkungan sekitar. Melihat pakaian aneh pihak lain, Yang Chen tidak peduli. Dia hanya menyebutkannya dengan enteng sebagai jawaban kepada pihak lain. Faktanya, Yang Chen telah lama mengetahui bahwa seseorang sedang melacak dirinya sendiri. Benang kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia 3 kemurnian tersebar di mana-mana, seperti jaring laba-laba. Apapun yang disentuh akan diketahui oleh Yang Chen. Dengan cara ini, itu hanya untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima kepada pihak lain. Jadi begitu, pria berjubah aneh itu tiba-tiba mengerti. Dia juga mengikuti petunjuk Yang Chen dan mulai mengungkap rahasia Yang Chen menemukannya. Yang Chen adalah demon refiner yang sangat kuat. Dia benar-benar bisa memurnikan ki iblis dari manik iblis. Secara alami, dia memiliki pemahaman mendalam tentang ki iblis. Ketika dia mengetahui di mana ki iblis itu kuat, dan dia tidak dapat melihat monster atau sosok manusia apapun, dia secara alami dapat menilai bahwa seseorang sedang bersembunyi. Grandmaster sangat kuat, aku mengagumimu. Pria berjubah aneh itu menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen dan berkata dengan sangat tulus, Grandmaster, Anda adalah orang ketiga yang dapat menemukan jejak saya di sini, saya mengagumi Anda. Setelah mengatakan ini, pria berjubah aneh menunggu Yang Chen berbicara. Semua orang pasti penasaran. Ketika mereka mendengar bahwa mereka yang ketiga, mereka pasti akan bertanya siapa dua yang pertama. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan memiliki topik lebih lanjut untuk didiskusikan, dan karenanya hubungan akan menjadi lebih erat. Trik pria berjubah aneh ini hampir selalu berhasil, tetapi kali ini, dia menemukan labu misterius. Setelah Yang Chen mendengarnya mengatakan ini, dia hanya mengeluarkan suara, oh, yang sangat pelan, dan kemudian tidak ada yang mengikuti. Dia tidak menanyakan siapa dua orang pertama, dia juga tidak menanyakan identitasnya sendiri dan tujuan berada di sini. Suasana tiba-tiba menjadi kaku. Pria berjubah aneh itu berdiri beberapa saat dan melihat Yang Chen tidak berniat berbicara sama sekali. Wajahnya sedikit malu. Namun, karena dia ada di sini, dia harus menjelaskan tujuannya. Dia hanya bisa berbicara lebih dulu. Chapter 1039. Tuan, tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku mencarimu? Raut wajah pria berjubah aneh itu tidak berubah, tapi ada sedikit rasa malu di matanya. Dia memandang Yang Chen dan bertanya.
Dalam hatinya, jika dia mengatakan ini, Yang Chen seharusnya bertanya, bukan. Saya tidak mau. Jawaban Yang Chen langsung memblokir kata-kata berikutnya dari pria berjubah aneh itu di tenggorokannya. Itu sangat tidak nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berjubah aneh itu benar-benar tidak bisa melihat melalui Yang Chen. Apakah Yang Chen tidak penasaran? Umumnya, ketika seorang kultivator menghadapi hal semacam ini, meskipun dia tidak melakukannya di masa depan, setidaknya dia akan memahaminya. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran sama sekali? Apa yang tidak dia ketahui adalah Yang Chen telah sangat menderita karena rasa penasaran dalam proses menempa hatinya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil inisiatif untuk bertanya? Namun, Yang Chen juga tahu bahwa sejak pihak lain datang ke pintu, pasti ada sesuatu. Tidak peduli apa yang dia katakan, pihak lain pada akhirnya akan tetap mengatakannya, jadi mengapa repot-repot? Sebenarnya, saya datang mencari master karena ada yang ingin saya tanyakan. Pria berjubah aneh melihat Yang Chen seperti ini, dan tidak mungkin, dia menahan rasa malu dan terus berbicara, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia juga tahu bahwa Yang Chen pasti tidak akan menjawab, jadi dia melanjutkan secara langsung, guru dapat sepenuhnya memurnikan Ki Iblis pada manik iblis, saya pikir Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang Ki Iblis. Saya tidak berbakat, saya ingin bertanya pada master untuk pergi ke suatu tempat untuk membantu mempelajarinya. Setelah selesai, akan ada hadiahnya. Petik 2. Bagaimana jika aku tidak mau? Yang Chen akhirnya menjawab pertanyaan pria berjubah aneh itu. Hal ini membuat pria berjubah aneh itu akhirnya menghela nafas lega. Selama dia membuka mulut, sisanya akan mudah. Ini masalah besar, dan ini bukan hanya tentang aku, jadi jika tuannya benar-benar tidak mau bekerja sama, aku hanya bisa menyinggung perasaanmu. Pria berjubah aneh itu masih mempertahankan sikap seperti itu, tapi kata-katanya penuh ancaman. Yang Chen baru berada di tahap awal Yuan Ying, tetapi pria berjubah aneh itu sudah berada di tahap Dacheng tengah. Alam budidaya antara keduanya lebih dari sekedar alam besar. Tidak peduli dari sudut pandang mana, pria berjubah aneh itu sepertinya memakan Yang Chen. Jika dia tidak membutuhkan bantuan Yang Chen, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Terima kasih kembali. Yang Chen tiba-tiba tertawa. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan melakukan yang terbaik saat membantumu? Justru karena ini, saya tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Pria berjubah aneh itu juga tersenyum sambil menjelaskan dengan lembut, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin Grandmaster memurnikan beberapa demonic ki. Lokasinya agak istimewa, jadi aku yakin Grandmaster tidak akan menolak. Jika tidak, teman dekat wanita Grandmaster dan teman bernama Li Cheng itu mungkin akan menghadapi masalah. Petik 2. Pihak lain menggunakan orang-orang di sekitar Yang Chen untuk mengancam Yang Chen. Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Orang-orang ini mungkin sedang memperhatikan keempat wanita itu saat mereka meninggalkan tempat berkumpul dan hanya menunggu sikap Yang Chen. Tapi Yang Chen tidak menyangka adalah orang-orang ini berani memukul Li Cheng. Belum lagi Li Cheng adalah guru pertama yang Yang Chen tidak bisa lihat setelah kelahirannya kembali. Pedang Li Cheng memotong kepala sesepuh agung, dia percaya bahwa hanya sedikit orang di dunia yang berani menyentuhnya. Apakah otak orang-orang ini rusak atau mereka sengaja melakukan hal ini? Setelah memikirkannya, Yang Chen sepertinya mengetahui beberapa alasannya. Mungkin ketika orang-orang ini menyelidikinya, mereka tidak tahu bahwa Li Cheng telah membunuh seorang guru besar. Orang-orang yang berada di tempat berkumpul saat itu, kecuali Yang Chen dan Li Cheng, semuanya ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hal memalukan seperti itu, bagaimana mereka bisa memberitahu orang lain? Kelompok pria berjubah aneh itu bahkan tidak mengetahui detail Li Cheng, dan mereka berani menggunakan Li Cheng untuk mengancam Yang Chen. Saya khawatir paling banyak, mereka hanya tahu bahwa Yang Chen dan Li Cheng telah minum sedikit, jadi mereka mengira mereka adalah teman baik, jadi mereka menggunakannya untuk mengancam Yang Chen. Mereka tidak tahu bahwa hubungan Yang Chen dan Li Cheng jauh dari kata persahabatan. Yang Chen sekarang ingin melihat ekspresi satu atau sekelompok tuan di sisi lain ketika mereka akan bersikap kasar kepada Li Cheng dan tiba-tiba menemukan bahwa Li Cheng bukanlah seekor domba yang menunggu untuk disembelih, melainkan seekor harimau ganas. Hanya saja hal itu juga melibatkan Gao Yue, Si Sanshan, dan 4 wanita lainnya, Yang Chen harus sedikit berhati-hati. Apa masalahnya? Yang Chen akhirnya membuka mulutnya dan berinisiatif bertanya. Sederhana sekali, Grandmaster, keahlianmu adalah memurnikan energi iblis. Wajah pria berjubah aneh itu tiba-tiba menunjukkan senyuman santai. Jika Yang Chen bersedia menanyakan hal ini, maka ada cara, itu hanya masuk lebih dalam ke benua iblis. Apa manfaatnya? Yang Chen masih menggunakan nada negosiasi dengan Master Mao dari Aula Taitianmen, dengan minat yang telanjang. Batu roh, senjata ajaib, pil obat, Grandmaster, apapun yang kamu inginkan, kamu dapat memilikinya. Pria berjubah aneh itu bahkan lebih bahagia lagi. Karena dia bertanya tentang hadiahnya, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Masalah yang bisa diselesaikan dengan batu roh bukanlah masalah sama sekali. Di tengah kegembiraannya, ia seolah memikirkan sesuatu dan langsung menambahkan, kalau Grandmaster menyukai wanita cantik, maka lebih sederhana lagi. 4 kuali panggung Dacheng, bila Grandmaster menginginkannya, akan dikirimkan ke Grandmaster. Harus dikatakan bahwa nada suara pria berjubah aneh itu terlalu besar. Batu roh dan senjata ajaib di depan masih baik-baik saja, bagaimanapun juga, itu adalah milik duniawi, tapi dia benar-benar mengirim 4 wanita cantik panggung Dacheng dengan begitu mudah, dan mereka bahkan digunakan sebagai kuali, ini tidak bisa tidak membuat orang kagum padanya, kemurahan hati. Itulah 4 master panggung Dacheng. Tidak mudah untuk berkultivasi ke ranah Dacheng, apalagi wanita cantik yang langka. Bagaimana mereka bisa bersedia menjadi kuali? Apalagi sebagai kuali untuk junior di tahap awal Yuan Ying. Kecuali jika itu adalah orang terkemuka seperti Master Sekte Taitianmen, mungkin itu mungkin.
Identitas pria berjubah aneh itu tidak diketahui, namun ia berani memberikan janji seperti itu, yang membuat orang bertanya-tanya apa yang ia minta. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, ada satu hal yang pasti. Bukan masalah kecil mengundang Yang Chen dengan harga sebesar itu. Menurut analisa umum, jika keuntungannya tidak 10 kali atau puluhan kali lipat dari imbalan yang diberikan kepada pihak luar, maka usaha ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Hal yang sangat besar, Yang Chen sangat penasaran. Namun Yang Chen juga menyadari risikonya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, dengan modal sebesar itu, tapi juga jauh ke daratan, pasti ada bahaya besar. Bagaimana keamanan saya bisa terjamin? Petik 2. Tidak menunggu pria berjubah aneh itu menjawab, Yang Chen melanjutkan, juga, Li Cheng adalah teman saya. Saya ingin pergi bersamanya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat memenuhi permintaan kecil saya ini. Hal semacam ini, jika Li Cheng juga terlibat, akan ada banyak hal menyenangkan yang akan terjadi, Yang Chen mau tidak mau menantikannya. Chapter 1040. Selama Grandmaster setuju, semuanya bisa dikatakan. Mendengarkan niat Yang Chen untuk melepaskannya, pria berjubah aneh itu secara alami sangat gembira dan buru-buru menyetujuinya. Saya tidak kekurangan batu roh, saya tidak membutuhkan senjata ajaib untuk saat ini, saya hanya membutuhkan beberapa hal. Karena Yang Chen telah membuat keputusan untuk pergi dan melihat, tentu saja dia tidak akan bersikap sopan kepada pria berjubah aneh itu, dan langsung memintanya. Grandmaster, mohon instruksinya. Pria berjubah aneh itu bahkan lebih bahagia. Yang Chen mengatakan ini, dia sudah setuju, hanya melihat harganya. Namun, bagi orang-orang seperti mereka, berapa harga yang tidak bisa mereka keluarkan? Benih api, semakin banyak semakin baik, apakah itu api iblis atau api iblis, tidak peduli berapa tingkatannya, aku menginginkannya. Yang Chen pertama kali mengemukakan hal-hal yang paling dia inginkan, kali ini, saya tidak peduli apa itu, setidaknya 10 jenis benih api kelas 6, 20 jenis benih api kelas 5, 100 jenis benih api kelas 4, dan tidak kurang dari 500 jenis benih api di bawah kelas 4. Jika masih ada lagi, saya akan menukarkan benih api tambahan dengan manik iblis. Petik 2. Mendengar kondisi tersebut, pria berjubah aneh hendak mengatakan sesuatu, namun langsung dihentikan oleh Yang Chen. Bukannya saya minta bagian terbesar, menurut saya senior juga tahu seberapa besar hal yang akan Anda lakukan. Alasan Yang Chen sangat baik dan benar, hal ini tidak dilakukan oleh senior saja. Anda memiliki begitu banyak master tahap Dacheng yang tidak dapat melakukannya, biarkan generasi muda junior ini yang melakukannya, risikonya tidak diketahui. Manfaatnya kurang, kalau yang senior bersedia. Petik 2. Kata-kata ini sangat masuk akal, setidaknya di telinga pria berjubah aneh itu, tidak ada yang perlu disangkal untuk saat ini. Namun, siapa dia? Dia bukanlah ahli akal dalam Sekte Dao. Di Sekte Iblis, bila diperlukan, siapa yang akan bertukar pikiran dengan Anda? Namun pria berjubah aneh itu tidak berbicara untuk saat ini, apalagi menjawab. Dia sudah melihat Yang Chen sepertinya belum selesai, sepertinya masih ada kondisi yang belum selesai. Biarkan saja Yang Chen mengemukakan semua syaratnya terlebih dahulu. Mengenai setuju atau tidak, sesampainya di tempat itu, apakah dia yang memutuskan? Dia hanya mendengarkan anak konyol itu berbicara dan menghilangkan kebosanan. Syarat apa lagi yang ada? Katakan saja sekaligus agar kita tidak perlu menawar harga satu per satu. Itu tidak menyenangkan, kata pria berjubah aneh itu dengan cepat tanpa perubahan ekspresi. Resep pil, Yang Chen berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah apakah itu klan iblis atau klan iblis, tidak boleh kurang dari 20 resep pil untuk mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir. Di atas tahap Yuan Ying, itulah resep pil untuk tahap Dacheng. Kali ini, Yang Chen seperti bertemu orang kaya, dia membuka mulut dan tidak bermaksud sopan sama sekali. Pria berjubah aneh punya ide lain. Tentu saja, dia tidak akan tawar-menawar dengan Yang Chen. Sebaliknya, dia mendesaknya untuk menyelesaikan semua persyaratan dan bahkan mengingatkannya jika ada kelalaian. Apakah kamu tidak menginginkan harta dan material ajaib? Bagi orang-orang seperti kami, selama kami mencapai tujuan kami tidak peduli berapa harga yang harus kami bayar. Lelaki berjubah aneh itu menasihati, selama itu layak, itu hanyalah milik duniawi. Petik 2. Logam besi terbaik, bahan air ke-9, segala jenis kekuatan spiritual, jika ada, saya bisa menukarnya dengan manik iblis atau batu roh. Yang Chen juga tahu bahwa dia tidak bisa melangkah terlalu jauh, jadi hal-hal ini hanyalah kebutuhan pertukaran, dan itu tidak perlu. Sekarang sebagian besar pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar telah terbentuk. Pedang terbang kayu ilahi pengelai kayu pertama, pedang terbang anggur hantu darah kayu kedua, pedang cahaya terang api ketiga, pedang terbang api keempat yang dibuat sendiri, pedang terbang tanah hidup bumi kelima, pedang terbang terpencil 9 bumi keenam, pedang abadi logam ketujuh, pedang terbang Taitianmen air ke-9, pedang terbang tulang naga air ke-10, hanya pedang terbang logam ke-8 yang hilang. Namun, pedang terbang air ke-9 yang dikeluarkan Taitianmen sangat bagus, tapi itu masih sedikit memenuhi persyaratan Yang Chen. Itu perlu disempurnakan dengan beberapa bahan canggih. Pedang terbang air ke-9 saat ini hanyalah embrio pedang, bukan pedang terbang air ke-9. Kekuatan spiritual asli sudah memiliki kayu pertama, api ketiga, api keempat, bumi kelima, bumi keenam, logam ketujuh, air ke-9, dan air ke-10. Ia masih kehilangan esensi sejati kayu kedua dan esensi sejati logam ke-8. Jika bisa dikumpulkan, seni rahasia 5 elemen besar yin dan yang akan hampir selesai, hanya seni rahasia api ketiga yang sebenarnya yang hilang. Tentu saja, ini semua adalah hal yang diharapkan Yang Chen temui karena keberuntungan. Kalaupun dia melamarnya, dia tidak menyangka akan mendapatkannya. Tapi mungkin tuan ini memilikinya, dan Yang Chen tidak akan pernah menolaknya jika dia bisa menukarnya.
Tidak ada yang lain untuk saat ini, tapi ada satu hal, manik iblis yang kudapat dengan memurnikan aura sihir di jalan adalah milikku. Yang Chen memikirkannya, dan tidak ada permintaan lain. Setelah yang terakhir disebutkan, dia akhirnya tidak menginginkan lebih. Pria berjubah aneh mendengarkan dengan senyuman di wajahnya, tapi hatinya sudah mencibir lagi dan lagi. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka memiliki rencana besar kali ini, dan dapat dimengerti jika menggunakan harga ini sebagai imbalan atas bantuan Yang Chen. Tapi sekali lagi, mereka adalah seorang penggarap iblis atau penggarap monster. Di benua iblis tanpa hukum ini, jika Anda menginginkan sesuatu, apakah Anda benar-benar harus membayar berapapun harganya? Tidak masalah, Tuan, ayo kita berangkat. Pria berjubah aneh itu langsung membuat keputusan, lalu mengulurkan tangan untuk memberi isyarat mohon. Semua setuju. Wajah Yang Chen tertegun, dan dia juga mencibir di dalam hatinya. Orang ini sepertinya sudah menyetujui semuanya, tapi dia pasti punya ide lain di dalam hatinya. Yang Chen bukanlah anak yang naif, dan dia akan mempercayai orang-orang di sekte iblis tanpa syarat. Tidak ada satupun yang tersisa. Pria berjubah aneh itu menjawab dengan pasti. Sudah lama sekali, aku belum menanyakan nama seniornya, aku tidak sopan. Yang Chen tiba-tiba mengganti topik dan mulai menanyakan identitas pria berjubah aneh itu. Nama keluarga saya Li, dan saya sudah lama lupa nama saya. Orang lain memberi saya nama panggilan Ying Mei. Lelaki berjubah aneh itu akhirnya menyebutkan identitasnya, namun ia tetap tidak mengungkapkan seluruh kebenarannya, hanya memberikan nama belakang dan nama panggilan, kamu bisa memanggilku Li Tua, kamu tidak perlu menghindari apapun. Kedua belah pihak mengaku berada di bawah, dan tidak ada yang namanya junior di benua iblis. Entah itu Yang Chen atau Ying Mei, mereka semua memanggilnya seperti ini. Yang Chen tidak cukup sombong untuk memanggilnya Li Tua. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan hubungan mereka belum mencapai level itu, jadi gelar ini tidak bisa digunakan dengan santai. Jika itu Li Cheng, tidak masalah jika Yang Chen memanggilnya Li Tua, tapi lelaki tua ini pasti tidak memiliki persahabatan ini. Senior Ying, orang di bawahku ini, menurutku senior juga telah menyelidikinya. Yang Chen berkata sambil tersenyum, melakukan bisnis di tempat berkumpul, kami jujur terhadap yang tua dan yang muda. Tapi kali ini bisnisnya agak besar. Senior, menurut Anda apakah Anda harus membayar sejumlah deposit terlebih dahulu? Petik 2. Menyetorkan, wajah Ying Mei serius, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Masuk akal bahwa permintaan Yang Chen tidak berlebihan sama sekali, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Ying Mei. Dia memiliki ide untuk mendapatkan sesuatu secara gratis sejak awal. Memintanya membayar deposit, bukankah ini meminta nyawanya? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.